Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Lita dengan NIM 22104111039. Di sini saya akan menjelaskan tentang leasing pada mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama adalah pengertian leasing sendiri, yaitu sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait terhadap kepemilikan suatu aset. Lalu leasing sendiri didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau biasa disebut dengan lease selama jangka waktu tertentu. Lalu selanjutnya pada slide berikutnya ada jenis-jenis perusahaan leasing. Yang pertama adalah independent leasing. Independent leasing adalah jenis pembiayaan leasing di mana lessor bebas menentukan pembiayaan barang dari berbagai supplier yang kemudian di-lease kepada pemakai. Contoh perusahaannya yaitu PT BCA Finance, lalu PT Astra Credit Companies, lalu PT Pusat Auto Finance. Yang kedua ada captive lessor, umumnya melibatkan dua belah pihak, antara lain perusahaan induk serta anak perusahaan pembiayaan sebagai pihak pertama dan pemakai barang atau lease sebagai pihak kedua. Biasanya captive lessor ini tercipta jika produsen atau pemasok membangun perusahaan leasing mereka sendiri untuk keperluan pembiayaan produk-produk mereka. Hal tersebut bisa terjadi jika pemasok menawarkan pembiayaan untuk leasing sendiri sehingga bisa meningkatkan kemampuan tingkat penjualan lebih tinggi dari tingkat penjualan memakai pembiayaan tradisional. Contohnya perusahaannya yaitu seperti Yamaha, lalu Indomobil Finance dan Suzuki. Yang ketiga ada lease broker, yaitu jenis perusahaan ini mempertemukan antara pihak lessor dengan calon lessor. Mempunyai peralatan atau barang untuk menangani kegiatan atau transaksi. Akan tetapi, perusahaan tersebut memberikan satu maupun beberapa jasa usaha leasing tergantung dari yang dibutuhkan. Pada sebuah transaksi pembiayaan. Contohnya adalah perusahaan Raiwat, Columbia, lalu Columbus. Yang selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam leasing, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu lessor. Lessor ini adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Yang kedua ada lease. Lease ini perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Yang ketiga ada supplier, adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan. Yang terakhir ada bank atau kreditur. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditur tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun pihak bank ini memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lessor atau lessor. Itulah penjelasan dari saya terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang selanjutnya adalah jenis pembiayaan leasing. Yang pertama ada operating leasing. Operating leasing ini adalah kontrak sewa guna usaha yang dipakai untuk menyewa aset. Kontrak ini tidak memiliki hak opsi untuk memperpanjang masa sewa ketika kontrak berakhir. Dasar hukum dari operating lease ini adalah pasal 1 huruf A Keputusan Menteri Keuangan. Lalu yang selanjutnya ada finance lease, yaitu kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontrak maupun opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Lalu selanjutnya ada keunggulan dari pembiayaan leasing. Yang pertama ada penghematan modal. Penggunaan sistem leasing
memungkinkan lese untuk menghemat modal kerja untuk memulai usaha. Lese tidak perlu menyediakan dana dalam jangka waktu besar untuk menyiapkan barang-barang modal. Lalu selanjutnya ada risiko keusangan, di mana dalam keadaan hal yang tidak menentu, operasi lese terhadap risiko keusangan sehingga lese tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. Lalu yang ketiga itu menciptakan keuntungan dari pengaruh inflasi. Pembayaran sewa bersifat tetap dan dalam jangka waktu menengah atau panjang, oleh karena itu nilai real sewa akan turun jika terjadi inflasi dalam perekonomian. Lalu yang terakhir adalah kemudahan dalam menyusun anggaran. Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan memudahkan dalam penyusunan anggaran tahunan. Lese dapat memilih cara pembayaran sewa secara bulanan atau kesepakatan lainnya di samping adanya kebebasan dalam penentuan dasar suku bunga tetap atau mengambang. Lalu yang terakhir ada manfaat leasing. Yang pertama adalah sama dengan yang slide sebelumnya, yaitu menghemat modal. Untuk memulai usaha, lese tidak perlu menyediakan dana lagi dalam jumlah besar untuk menyiapkan barang-barang modal tersebut. Dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih urgent. Lalu yang kedua ada menguntungkan arus kas. Keluasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting untuk perencanaan arus dana, karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang lebih berarti bagi pendapatan lese. Yang ketiga adalah proteksi inflasi. Leasing dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi, di mana dalam tahun-tahun berikutnya setelah kontrak leasing dilakukan, khususnya apabila leasing berdasarkan suku bunga tetap, maka lese membayar dengan jumlah tetap atas sisa kewajiban yang berasal dari pelunasan pembiayaan yang dilakukan di masa lalu. Lalu yang terakhir yaitu diversifikasi sumber-sumber pembiayaan. Adanya sumber pembiayaan selain dari bank akan memberikan keleluasaan dan alternatif untuk membiayai usahanya tanpa khawatir adanya kebijaksanaan pengetatan ekspansi kredit perbankan yang akan membahayakan kelanjutan usahanya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi leasing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.